Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Kang Endi dari Malang. Apa ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Saya mau tanya ini, bagaimana untuk tanda-tanda orang yang sudah mencapai makrifat kepada Allah? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimanakah tanda-tanda orang yang sudah bermakrifat kepada Allah? Bagi di dalam sudut pandang orang awam atau syariat, orang yang bermakrifat itu wajib harus sakti mondroguno. Kebanyakan orang awam kalau belum sakti belum makrifat. Kalau tidak punya karomah bukan dikatakan makrifat. Itu pandangan di sudut syariat, di sudut orang awam, di sudut ahli hijab. Namun tanda-tandanya di sisi Allah secara sudut pandang hakikat makrifatnya, bahwa sebenarnya hamba yang sudah bermakrifat kepada Allah itu ya tidak bisa apa-apa. Jangankan bisa apa-apa, jangankan bisa sakti, wong dirinya sendiri sudah tidak ada. Jadi orang makrifat itu sudah fana, sudah tidak wujud lagi manusianya menjadi Tuhan, karena sudah rela dan ridho kembali bertuhankan kepada Allah. Jadi manusianya sudah jadi makmum, tidak jadi imam sebelum manusia itu bermakrifat kepada Allah. Sebelum manusia itu bermakrifat kepada Allah kan jadi imam, Allahnya jadi makmum, manusianya merasa lebih wujud daripada Tuhan pencipta diri manusianya. Terbukti Allah ditiadakan kehadirannya di hatinya. Terbukti Allah digoibkan di hatinya. Ini artinya manusianya selama ini menjadi imam bagi badannya. Karena Allahnya goib, karena Allahnya tiada, kehadirannya di hatinya, maka yang mengimami, yang jadi Tuhan selama ini kan diri kita, di hati kita. Kenapa semua ini terjadi? Kenapa kita mentuhani diri kita sendiri selama ini? Sebabnya adalah kita belum beragama di sisi Allah. Di sisi manusia kita sudah beragama. Kelihatannya agama-agama badaniyah,
agama-agama simbol Islam di badan kita. Bertuhannya pun juga Allah, tapi Allahnya Allah tulisan. Yang dizikiri Allah tulisan, yang diingat di hatinya Allah tulisan. Tulisan Allah itu makhluk, bisa dilihat, bisa ditulis, bisa disentuh. Tapi yang bernama Allah, yang mempunyai nama Allah itu beda dengan namanya. Contoh, ketika Anda menulis nama saya Abdul Halim, kira-kira tulisan nama saya itu sama enggak dengan bodi saya? Kan beda. Tulisan nama beda dengan si pemilik nama. Contoh lagi, mana mungkin kita bisa mengenal Allah, mana mungkin kita bisa mengingat Allah, mana mungkin kita bisa berzikir kepada Allah sementara kita belum kenal Allah, sementara kita tidak pernah jumpa sedikit pun, sedetik pun dengan Allah. Pasti hati kita akan tersesat. Ilustrasinya begini. Setelah Anda kenal saya, nama saya Abdul Halim. Terus setiap hari, setiap detik Anda zikiri nama saya sampai sebut di hati Anda Abdul Halim, Abdul Halim, Abdul Halim, Abdul Halim, Abdul Halim, Abdul Halim. Akan tetapi Anda tidak pernah berjumpa dengan saya. Ketika kita berjamaah di Masjid Malang Kota, kita berdempetan, berdekatan. Kira-kira Anda kenal enggak dengan saya? Kalau saya ini Abdul Halim yang biasa Anda sebut setiap hari, setiap saat, setiap detik. Ketika badan saya dengan badan Anda berdempetan ketika berjamaah di masjid, kira-kira Anda mengenali saya? Meskipun Anda mengenal nama saya, kan tidak kenal. Anda hanya tahu nama saya, tapi tidak kenal dengan saya. Karena Anda tidak pernah berjumpa dengan saya sedetik pun. Nah, sama halnya dengan Allah. Kita selama ini nyebut-nyebut nama Allah. Allah, Allahu, Allahu, Allah. La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi kita tidak tahu siapa pemilik nama Allah. Maka selamanya kita takkan pernah bisa mengingat Allah kecuali hanya namanya. Selamanya kita takkan pernah bisa menyembah dan mengabdi kepada Allah kecuali hawa nafsulah yang berkedudukan menjadi Allah di hati kita. Kita merasa bahwa kitalah yang berzikir, kita merasa bahwa kitalah yang sholat, kita merasa bahwa kitalah yang ibadah, kita merasa bahwa kitalah yang bisa berkuasa atas puasa dohiriyah kita. Semuanya diakui kitalah sebagai pemiliknya. Lah ini kan prakteknya di hati kita bukan lillahi ta'ala, akan tetapi linafsi, milikku hamba. Bagaimana kita bisa mengabdi kepada Allah? Bagaimana mungkin kita bisa mempersembahkan seluruh ibadah kita kepada Allah sedang kita belum kenal Allah, sedang kita tidak tahu alamat kemana ibadah-ibadah ini kita haturkan. Akhirnya hawa nafsu membakar semua itu. Sejak detik-detik akhir balik tiba sampai setua ini, semuanya hangus terbakar di dalam hawa nafsu kita sendiri, di dalam linafsi kita sendiri selama ini.
Maka dari itu tanda-tandanya orang yang sudah makrifat kepada Allah adalah orang-orang yang sudah tahu dirinya sendiri. Orang-orang yang sudah bermakrifat akan kedudukan siapa sih manusia ini? Kedudukannya di mana sih? Sifat-sifatnya bagaimana sih? Sifat-sifat manusia itu adalah seluruh manusia itu sifatnya adalah kebalikan dari sifatnya Allah. Akan tetapi berhubung selama ini kita tidak mengenal Allah, maka kitalah yang jadi Allah. Kita tidak terasa, kita tidak menyadari bahwa selama ini kitalah yang menjadi Allah. Ya enggak? Nah, setelah kita menyadari akan pentingnya bertuhan, maka makrifati dulu diri kita. Man arfa nafsahu, barang siapa bermakrifat kepada diri sejatinya, maka faqad arafa rabbahu, maka ia akan bermakrifat kepada Tuhannya. Jadi sesungguhnya manusia ini adalah kebalikan dari Allah. yakni sifat manusia ini ada di dalam sifat muhalnya Allah. Cobalah buat monumen sifat diri manusia kita. Buatlah monumen yang besar, tulis di situ. 1, sifatku hamba ini Adam, panah. 2, sifatku hamba ini al-maut, mati. Nah, selama ini kan yang merasa wujud, yang merasa ada, yang merasa hidup kan diri kita. Itulah maknanya selama ini yang jadi Allah, yang merasa jadi Allah, yang merasa jadi Tuhan, yang merasa jadi Gusti adalah diri kita sendiri selama ini. Akan tetapi kita tidak menyadarinya. Ketika kita sudah sadar, maka persembahkan lagi amanah-amanah yang diembankan oleh Allah kepada kita, yakni amanah Allah kepada kita itu apa? Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Qalu bala syahidna, iya engkaulah Tuhanku ya Allah, dan kami selalu menyaksikanmu dimanapun kami berada. Tugas kita di dunia ini hanya satu, yakni hanya menyaksikan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Mengabdi itu jika diartikan di babakan syariat yang melaksanakan perintah-perintah Allah secara badaniah, secara syariatnya badan, sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Akan tetapi makna abdun, makna mengabdi di sisi Allah itu adalah menyaksikan Allah di dalam segala tindak lakunya badan. Di dalam sholat juga menyaksikan Allah lah yang mensolatkan. Di dalam puasa juga menyaksikan Allah lah yang mempuasakan. Ketika zakat menyaksikan Allah lah yang menzakatkan. Ketika haji menyaksikan bahwa Allah lah yang memperjalankan badan ini untuk haji. Jadi seluruh amaliannya berpulang rojiun kepada Allah. Inilah yang dimaksud lillahi ta'ala. Inilah
tanda-tanda orang yang bermakrifat kepada Allah, dengan ditandai sudah fanahnya diri manusianya, sudah matilah diri manusianya. Yang wujud, yang hidup, yang kuasa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni hidup inilah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dialah hidup yang kekal lagi terus menerus menghidupi seluruh ciptaannya. Jadi hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup kita itulah Allah. Zat yang bernama Allah. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah Allah? Bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada Allah sementara kita menduduki posisi Allah selama ini? Muhal bukan? Maka jadilah abdun, jangan jadi Allah. Jadilah makmum, jangan jadi imam. Selama ini kan yang menjadi imam kita, sedang Allah kita jadikan makmum. Seolah-olah kita di depan, Allah di belakang. Itu kan pemahaman dan akidah yang salah. Allah yang wujud digoibkan, malah yang goib manusianya diwujudkan di hati kita. Jika memang kita benar-benar mengakui bahwa kita ini beragama Islam, mestinya kita wajib mempelajari bagaimana hakikat Islam itu sebenarnya, yakni belajar tauhid, belajar mengesahkan Allah. Jika kita tidak belajar ilmu tauhid, maka bukan Islam namanya di sisi Allah loh ya, bukan di sisi manusia. Kalau di sisi manusia pasti Islam, karena sudah bisa bersyahadat secara mulut, secara lesan, menyaksikan secara lesan, bukan secara hati. Karena menurut Allah, di sisi Allah itu hanya memandang hati. Hati kita ini ingkar, kufur iman kepada Allah. Hati kita mensekutukan Allah dengan diri kita. Apakah Allahnya yang nyata dan diri kita yang gaib? Selama ini kan yang wujud diri kita, di hati kita. Maka tanda-tandanya orang yang bermakrifat itu adalah dengan cara begini. Yang simpel begini. Dulu selama ini kita mentiadakan Allah di hati kita. Kita menggaibkan Allah di hati kita. Ketika kita sudah sadar bahwa Allah itu wujud, bahwa Allah itu hidup, maka nyatakanlah keberadaan hakikat sifat sejati diri manusia kita, yakni fana, adam, tidak ada, maut, mati. Maka matikanlah dirimu sebelum datang matimu. Maka kita ubah keadaan hati ini, yakni kita menyaksikan bahwa hidup ini Allah. Jadi namanya hidup ini bukan Endi lagi. Hanya Endi ini hanyalah nama badan kita. Abdul Halim ini namanya badan. Badan yang dituhani itu, yang dituhani Allah. Ya hidup inilah Allah. Jadi namanya jiwa, namanya nyawa, namanya hati, namanya roh adalah hidup. Yakni hidup inilah
Allah tetapkan dalam hati bahwa hidup yang mentuhani, yang mengutus badan ini bertindak laku apapun, datangnya dari Allah semata. Inilah yang dimaksud bertuhan. Jika kita dikatakan bertuhan selama ini, logikanya begini. Apakah kita dikatakan bertuhan bila yang jadi Tuhan, yang berkuasa selama ini adalah diri kita sendiri di hati kita, sedang Allah kita gaibkan? Apakah begitu yang dikatakan bertuhan? Jika kita bertuhankan Allah, mestinya Allah yang lebih wujud di hati kita ketimbang diri kita. Inilah yang dimaksud bertuhan. Jadi apapun yang tergerak oleh badan kita, kita saksikan Allah lah yang menggerakkan. Allah lah yang menghidupkan badan ini. Allah lah yang mengutus badan ini. Jadi kita sudah sadar bahwa endi badan endi ini dituhani, dihidupi oleh Allah. Jadi sesuai dengan dalil seluruh manusia bahwa aku hidup dihidupi oleh Allah, oleh Tuhan. Karena manusia tidak punya sifat hidup. Mana mungkin manusia bisa hidup? Jika manusia punya hidup sendiri, buat apa Allah menghidupi manusia? Ayatnya Allah lagi, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan diri manusiamu, dan Allah lah pencipta apapun yang kau perbuat. Apakah Allah salah? Tidak. Allah yang mempunyai, yang menguasai seluruh ciptaannya. Adanya baik dan buruk, adanya taat dan maksiat itu kan di sisi manusianya. Di sisi Allah sudah tak berlaku lagi ketaatan dan kemaksiatan, baik dan buruk sudah tak berlaku lagi di sisi Allah. Di sisi Allah hanya ada hukum jaiz. Jaiz itu bebas, terserah Allah. Mau dijadikan gini, mau dijadikan begitu, semua terserah Allah. Tinggal manusianya bertuhankan Allah atau bertuhankan hawa nafsunya. Jadi kembali lagi kepada pertanyaan, bagaimanakah ciri-ciri orang bermakrifat itu? Ciri-ciri orang bermakrifat itu adalah bila di hatinya sudah tidak jadi Tuhan lagi. Nama hatinya, nama hidupnya, nama jiwanya, nama nyawonya di hati ini sudah bukan endi lagi, yakni Allah. Tetapkanlah, pendamlah permata Anda yang sudah hilang sekian lamanya. Sejak dari bayi, permata ini hilang. Nah, sekarang sudah Anda temukan bahwa yang menghidupi badan Endi ini bukan Endi, tapi hidup inilah Allah. Itulah tanda hamba yang sudah bertuhankan Allah, hamba yang sudah bermakrifat kepada Allah. Begitu sahabat, semoga bisa dipahami. Kira-kira masih ada pertanyaan lagi? Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, Gus, derajat wali-wali Allah itu
Apakah hanya untuk orang-orang pilihan Allah saja, Allah yang menunjuk orang itu atau hamba itu menjadi walinya, ataukah semua orang bisa menjadi wali Allah ketika orang itu bermujahadah atau berusaha untuk menjadi walinya tanpa ditunjuk Allah gitu. Gimana itu, Gus? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ada grup yang namanya Wali Allah, WWA, grup WA. Tujuannya kami memberitahukan kepada seluruh manusia bahwa sesungguhnya seluruh manusia itu adalah wali-walinya Allah, khalifah Allah, utusan-utusan Allah, ciptaan Allah. Bila manusia mau menyadari itu. Akan tetapi tidak semua manusia bisa menyadari itu. Hanya sangat amatlah langka manusia yang menyadari atas kewaliannya. Hanya manusia-manusia yang dikehendaki oleh Allah lah yang menjadi pilihannya. Kenapa saya berkata bahwa seluruh manusia itu adalah wali-walinya Allah, khalifah Allah, wakil-wakil Allah, utusan-utusan Allah? Karena sesungguhnya manusia itu ciptaan Allah dan dihidupi oleh al-waliyu, yakni ya Allah sendiri yang menghidupi. Sesungguhnya rahasia manusia itu adalah al-wali, ya Allah sendiri, rahasianya manusia. Al-insanu sirri wa ana sirruhu, kata Allah. Manusia itu adalah rahasia dan akulah rahasia manusia. Maksudnya Allah lah, al-wali itulah yang menghidupi seluruh manusia. Terus ada sebagian orang menyanggah saya begini. Hai bro, Abdul Halim, buset semua TTS-mu. Jangan menganggap dirimu wali. Sementara suara semut pun kamu tidak tahu. Bilangnya begitu. Terus saya jawab begini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua tidak usah ngaku jadi wali. Karena kita sudah dihidupi oleh al-wali, yakni dihidupi Allah. Bagaimana mungkin kita ngaku jadi Allah, jadi al-wali? Meskipun kita tidak mengaku wali, tapi nyatanya hakikatnya yang menghidupi seluruh manusia adalah al-waliyu, yakni hayatullah, Allah sendiri. Bagi manusia yang sudah menyadari itu, maka seluruh ibadahnya akan diterima langsung oleh Allah. Karena apa? Karena bukan ibadahnya manusia, bukan syariatnya manusia. Karena sudah berwalikan Allah, ya yang mensyariatkan badan-badan al-wali ini ya Allah sendiri. Maka dari itulah amal ibadahnya menjadi amal soleh karena lillahi ta'ala, karena bukan tidak diakui sebagai syariat manusianya, karena manusianya tidak mungkin bisa bersyariat tanpa al-wali, tanpa Allah pencipta diri manusia kita. Inilah yang dimaksud
manusia, seluruh manusia itu sejatinya al-wali, waliullah. Jadi ketika manusia datang ajalnya nanti kembali kepada walinya, yakni Allah. Demikian sahabat. Namun sangat amatlah langka di dunia ini manusia-manusia yang mencari Tuhannya. Mayoritas manusia di dunia ini hidup hanya mencari dunia, hanya mencari harta daripada mencari yang menguasai, yang menciptakan dunia dan harta. Jika Anda kepingin kaya raya, jadikanlah Al-Ghani sebagai Tuhan, sebagai wali kita. Kebanyakan manusia di dunia ini tidak berwalikan kepada Allah karena Allah digoibkan, ditiadakan, tidak khuturkan di hatinya. Karena manusia lebih cinta, lebih suka berwalikan kepada awake dhewe sing dadi wali, sing dadi pangeran, sing dadi Allah selama ini. Ayo coba kita hayati, kita tafakuri. Benar tidak? Nah, maka dari itu kembalilah ke alam ketiadaan, kewujudan diri manusia kita, ke alam kematian diri manusia kita. Maka setelah itu nyatalah al-wali, nyatalah Allah penguasa diri manusia kita. Jadi kita sudah tak kuasa lagi sebagai manusia, kita dikuasakan oleh al-wali, oleh hayatullah, oleh Allah pencipta diri kita. Kemanapun badan ini berlabuh, disitulah Allah. Kemanapun arah mata memandang, kemanapun arah telinga mendengar, disitulah wajhullah. Maksudnya wajah Allah itu tanpa ada al-wali, tanpa ada Allah, tanpa ada hidup yang menghidupi badan ini. Apakah mata ada sifat lihatnya? Apakah telinga ada sifat dengarnya? Karena sifat melihat dan sifat dengar itu Allah, bukan manusianya. Begitu sahabat. Semoga saya, Anda dan kita semua selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.